Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Charter. Saya akan membacakan rangkuman materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Materi pertama yaitu tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan pengendalian internal dari AS. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat SOX, Sarbox atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntan publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Tujuan Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan untuk tujuan lain. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut: mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full time bagi pelaku pasar modal. Yang kedua, menetapkan beberapa tanggung jawab kepada Dewan Komisaris Komite Manajemen. Yang ketiga, perubahan tanggung jawab dan anggaran SEC serta signifikan. Jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. Pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan catatan akurasi yang akurat. Selanjutnya, materi dari kelompok 8, akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan suatu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Hal-hal yang diterima dalam berutang. Yang pertama, bunga. Yang kedua, piutang sewa. Dan ketiga, pendapatan piutang. Selanjutnya, penggolongan piutang dan umur piutang. Yang pertama yaitu piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang yang dicadangkan. Kemudian jenis-jenis piutang. Piutang usaha, account receivable, piutang wesel, notes receivable, dan piutang lain-lain, another receivable. Wesel tagih. Wesel tagih adalah perjanjian yang tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengertian internal piutang. Salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberi piutang. Kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini meliputi penetapan batas kredit, jumlah yang diperlukan, cara pembayaran, dan penetapan diskon. Selanjutnya, penyelidikan kredit. Penyelidikan kredit ini meliputi informasi dari pihak lain, masal bank, lembaga lainnya yang merupakan resolusi debitur. Lalu kecurangan dalam piutang, yaitu lapping atau penggelapan oleh pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu window dressing atau memberikan suatu gambaran neraca yang bagus tetapi bukan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, penggelapan piutang. Menghapus piutang dari pembayaran koperasi kemudian menagih piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi.
Selanjutnya investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya investasi jangka pendek yang bisa dicoba adalah deposito, reksadana, dan surat utang negara. Tujuan investasi jangka pendek memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu, memperoleh tambahan dana. Karakteristik investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan, dicairkan. Investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, beresiko rendah, dan penjualannya kembali oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya materi dari kelompok 9 yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, dan yang keempat memiliki nilai yang relatif. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama aset tetap seperti tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Penentuan harga perolehan aset tetap dari beragam aset berwujud. Untuk digunakan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan. Aset tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung. Aset tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal dan revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Cara perolehan aset tetap: pembelian tunai, pembelian angsuran, dan aset yang dibuat sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aset tetap: nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, seperti merek dagang, hak paten, goodwill, dan aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya seperti merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud mencerminkan hak-hak asasi istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aset yang diperoleh atau dibeli dari pihak lain, memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya, memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Aset tidak berwujud dapat timbul dari pemerintah, perusahaan lain, dan perjanjian tertentu. Kriteria aset tidak berwujud: imateriali atau aset tidak berwujud aset yang tidak memiliki wujud fisik. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki bukti fisik. Interdependensi yaitu ketergantungan
yang menyatu apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan. Non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer dalam mengganggu jalannya operasi perusahaan. Pengelompokan aset tidak berwujud. Yang ada umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau oleh sifat-sifat itu sendiri yang tidak terbatas umurnya, misalnya goodwill, merek dagang, dan yang lainnya. Kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat umur suatu aset tidak berwujud, antara lain undang-undang, ketentuan dan syarat untuk memperbarui, pengaruh persaingan, permintaan, dan ketinggalan zaman. Jenis-jenis aset tidak berwujud: hak paten, hak cipta, franchise, hak merek dagang, goodwill, biaya pendirian perusahaan, biaya penelitian dan pengembangan. Aset tidak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tidak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jika perusahaan memanfaatkan intaf yang dimilikinya, hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya materi dari kelompok 10. Akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi, salah satunya dalam proses operasional bisnis. Dalam akuntansi, liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Hal ini karena liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain, sedangkan aset adalah sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan operasional. Karakteristik liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan. Adapun karakteristiknya dari liabilitas adalah sebagai berikut. Seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga dalam jangka waktu panjang. Suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain. Tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan. Berikut ini jenis-jenis liabilitas yang didasari dalam jangka waktu pembayaran, sifat urgensinya: kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, kewajiban kontingensi. Yang selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum untuk mematuhi karakteristik kualitas informasi, sehingga elemen-elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi relevance, reliable, dan keterukuran terpenuhi. Kami memberikan 4 kaidah pengakuan untuk menunjukkan pengakuan kewajiban, yaitu ketersediaan dasar hukum, penerapan konsep dasar konservatisme, substansi ekonomi transaksi, dan keterukuran nilai. Yang kedua yaitu pengukuran. Dalam kewajiban dalam pembelian kredit, diskon atau premium utang obligasi. Diskon obligasi yang dilaporkan sebagai pengurang nilai normal di dalam obligasi di neraca. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai
lunasinya kewajiban. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 11. Akuntansi pengkajian. Gaji adalah bayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. Misalnya jumlah unit produksi. Di samping gaji, pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan. Misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, hari raya, uang transportasi, uang makan, dan lain-lain. Sistem penggajian dan pengupahan dalam sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayaran. Menurut Sujarweni, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah gaji kepada para karyawan atas jasa-jasa yang telah diberikan mereka kepada perusahaan. Tujuan pemberian gaji dan upah oleh perusahaan menurut Handoko yaitu memperoleh personalia yang kualifikasi, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang agar tetap kompetitif dan perusahaan-perusahaan lain, menjamin keandalan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, memenuhi peraturan legal. Informasi yang diperlukan untuk manajemen dari kegiatan penggajian yaitu jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu, jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi yaitu yang pertama fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, serta fungsi akuntansi yang terbagi menjadi bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Selanjutnya materi dari kelompok 12 yaitu akuntansi persekutuan. Berbagai masalah akuntansi timbul dalam masalah yang dibentuk persekutuan, perlakuan dan prosedur akuntansi yang spesifik dan tidak bisa dijumpai banyak perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas, merupakan problema tersendiri sesuai dengan karakteristik persekutuan di dalam perseroan terbatas, di mana terdapat pemisahan yang tegas antara pemilik dan manajemen dipakai sebagai dasar landasan untuk meletakkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Dasar akuntansi persekutuan. Yang pertama, pendirian sebuah persekutuan. Yang kedua, pembagian laba bersih atau laba rugi. Likuidasi persekutuan. Yang pertama, tidak kekurangan modal. Sisa kas didistribusikan ke para sekutu berdasarkan saldo modal mereka setelah seluruh jurnal pada 3 langkah sebelumnya diposting. Yang ketiga, kekurangan modal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihannya adalah menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kekurangannya, sekutu pasif tidak mengelola CV dan hanya mempercayakan modal kepada suatu aktif. Kelangsungan usaha CV sewaktu-waktu dapat terganggu, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, dan tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Terima kasih.